Akhirnya proporsional terbuka. Inilah pengumuman yang banyak ditunggu oleh para caleg 2024. Tapi selanjutnya bagaimana? Mari kita bahas bersama. Hai Sobat Politician Academy, kembali lagi dengan Bung Gas Chandra, coach dari Politician Academy. Kali ini kita membahas kelanjutan tentang keputusan MK. Alhamdulillah keputusan MK sudah mengumumkan bahwa sistem proporsional terbukalah yang kembali dilaksanakan di dalam Pileg 2024. Keputusan yang ditunggu harap-harap cemas oleh seluruh caleg akhirnya keluar juga. Nah, kemudian apa langkah selanjutnya bagi teman-teman caleg di waktu yang relatif terbatas ini? Menurut saya yang harus teman-teman lakukan adalah gas terus. Ya, artinya di saat seperti ini teman-teman nggak boleh menunda lagi aktivitas dan pergerakan yang akan dilakukan untuk memenangkan teman-teman di dalam Pileg 2024. Ada 3 alasan kenapa gas terus menjadi sebuah opsi untuk bisa memenangkan Pileg 2024. Yang pertama, waktu Anda untuk melakukan kampanye sudah berkurang jauh dengan menunggu keputusan MK tentang sistem proporsional terbuka dan tertutup. Tidak banyak calon legislatif yang melakukan kegiatan di waktu proses menunggu ini. Nah, artinya dari titik hari ini menuju Pileg 2024, kita tinggal punya waktu kurang lebih 244 hari dan itu harus dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua, Pileg 2024 hanya mempunyai waktu 75 hari untuk kampanye. Artinya Anda nggak boleh menunggu waktu yang 75 hari ini untuk kemudian mulai mengkampanyekan, mulai mensosialisasikan diri Anda. Jadi jangan nunggu lagi sampai katakanlah nomor urut keluar di tanggal 4 November 2023. Anda harus mulai bergerak sekarang. Anda yang betul-betul caleg petarung, bukan cuma caleg yang mengisi kuota atau caleg pelengkap yang serius, ya Anda betul-betul memanfaatkan waktu ini dengan semaksimal mungkin. Alasan ketiga, karena Pileg 2024 persaingannya lebih keras dibandingkan Pileg 2019. Kenapa? Karena partai politik yang terlibat di dalam Pileg 2024 jauh lebih banyak. Untuk nasional ada 18 partai politik dengan 4 partai politik baru. Kalau Anda berada di Aceh, itu bertambah lagi dengan 6 partai politik lokal. Bayangkan 24 partai politik bertarung dan kemudian Anda sebagai salah satu caleg harus stand out of the crowd, harus bisa memunculkan diri untuk bisa dipilih oleh para konstituen Anda. Nah, selanjutnya ada 3 pertanyaan yang Anda harus jawab untuk tadi, gas terus. Yang pertama, bagaimana target Anda? Apakah target Anda sudah spesifik atau masih umum dan abstrak? Apakah target Anda sudah dipecah kepada sebaran penduduk, sebaran desa, sebaran TPS? Apakah target Anda sudah jelas menyasar kelompok tertentu atau segmen tertentu dari masyarakat? Apakah target Anda sudah betul-betul dihitung secara teliti atau masih yang umum-umum saja? Ya, jadi dalam konteks ini Anda harus mempunyai target yang betul-betul spesifik dan detail. Yang kedua, kegiatan apa yang Anda lakukan untuk mencapai target tersebut? Apakah Anda sudah merancang kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan di dalam 7 atau 8 bulan terakhir ini? Apakah Anda sudah menyusun serangan apa yang Anda akan lakukan? Serangan udara, serangan darat, silaturahmi, belusukan, pertemuan tokoh, door-to-door campaign, kapan mau dilaksanakan? Ya, jadi ini tidak boleh mengambang lagi karena waktunya sudah sempit sekali. Jadi Anda harus punya kegiatan-kegiatan yang teratur, yang terkoordinasi dengan baik. Berikut juga dengan di bagian pengeluarannya dan dana yang dibutuhkan untuk jalannya kegiatan-kegiatan tersebut. Jangan buat kegiatan yang asal kegiatan saja atau sekedar bikin event. Kegiatan atau event yang Anda buat harus mempunyai efek elektoral, sehingga kemudian semua kegiatan itu bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Pertanyaan ketiga,
Bagaimana dengan tim ses Anda? Apakah Anda sudah membentuk tim ses yang benar? Apakah Anda sudah membentuk tim yang solid dan loyal? Bagaimana treatment Anda terhadap tim ses Anda? Apakah Anda sudah membuat sistem insentif yang baik? Apakah Anda sudah membuat job description yang baik? Apakah Anda sudah membuat rewards dan punishment terhadap tim ses Anda sehingga mereka kemudian bisa kompak, loyal, dan solid mendukung Anda? Jangan menunggu sampai nanti-nanti di ujung, karena begitu Anda menunggu lama di ujung, orang-orang terbaik di dalam lingkungan Anda sudah direkrut oleh calon-calon legislatif yang lain. Ingat, persaingannya sangat tinggi. Katakanlah misalnya di dapil Anda itu terdapat 5 kursi. Kemudian di situ ada 18 partai politik yang bertarung. Berarti ada 5 kali 18. Ada sekitar 90 caleg yang bertarung di wilayah Anda. Oleh karena itu, untuk bisa terpilih, untuk bisa menang, selain mental yang benar, persiapan yang benar, dan eksekusi yang tepat, itulah yang menjadi kuncinya. Nah, demikian ulasan sedikit tentang respon setelah MK mengumumkan proporsional terbuka. Intinya, Anda harus gas terus, jangan menunggu lebih lama lagi, catatkan kemenangan Anda, torehkan sejarah bahwa Anda bisa duduk di dalam parlemen dengan cara yang elegan dan dengan cara yang bermartabat. Terima kasih, semoga bermanfaat dan salam kebangsaan.